Wanita yang soleh adalah wanita yang taat pada Allah. Taat juga kepada suaminya. Taat juga apa? Kepada suaminya. Sebagai seorang istri, ya, taat kepada suaminya dalam urusan dengan sendirinya yang dibolehkan oleh Allah. Taat pada suami dalam keridhaan Allah. Hafidhatun lil ghaib. Dia menjaga dirinya, kehormatannya, juga termasuk kehormatan suami dan hak-haknya pada saat suaminya dalam keadaan gaib, tidak berada di rumah. Itu apa? Perselisihan. Karena pokoknya wanitanya menolak untuk taat pada suaminya, membangkang, menentang. Ada sebagian wanita disebabkan hal-hal tertentu, ya, menimbulkan keributan terhadap suaminya disebabkan hal-hal mungkin yang tidak menyenangkan dirinya. Artinya jangan sampai hal ini, ya, terbuka keluar, sampai anak-anak juga apa? Tahu, ya, melibatkan anak, apalagi melibatkan orang lain, apalagi sampai dimasukkan di Facebook atau di Instagram. Itu haram hukumnya. Jadi ini domain pribadi, ya, yang tujuannya untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan rumah tangga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidiki wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Husin, Ustaz Hamzah, Ustaz Fauzan dan juga Amir Rehan yang berada di sini, juga ikhwan akhwat yang menyimak kami melalui YouTube Rasil TV dan juga Radio Silaturahim 720 AM. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Kita akan mengkaji hari ini beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan tentang talak. Namun sebelum kita buka ikhwan akhwat, mari sama-sama kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari bacaan Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu hidayahnya, dan Allah tanamkan taufik di dalam hati kita sehingga kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwat, hari ini kita akan secara gamblang membahas tentang talak di dalam Al-Quran dan bagaimana aplikasinya yang diaplikasikan oleh umat muslim di tengah-tengah masyarakat Islam saat ini. Di sini ada Ustaz Husin bin Hamid Al-Attas, ada Ustaz Hamzah Al-Attas bin Attas Al-Attas, dan Ustaz Fawaz Abizawiyah. Kemudian juga ada Habib Rehan di sini, juga Mas Atep dan Anis Mualim di meja operator. Dan hari ini barangkali akan dibuka dulu sebagai pembukaan pembahasan oleh Ustaz Fawaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat, musyahidin, musyahidat, mustami'in, mustami'at yang menyimak dan juga mendengarkan melalui gelombang radio AM 720, Radio Silaturahim, juga Rasil TV dan radio-radio yang bersinergi dengan Rasil TV. Dan juga kita ucapkan alhamdulillah untuk gurunda kita yang telah hadir bersama kita di sini. Ada Ustadzuna Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas,
kemudian ada Ustaz Hamzah bin Atas. Host kita di pagi hari ini Said Isa bin Ahmad Al-Kaf, dan juga ada tetamu kita yang hadir di pagi hari ini Said Raihan bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga ada Kang Atef dan Kang Alis Palim. Pagi hari ini tema kita di seputar talak dalam panduan Al-Quran, dan tentunya juga aplikasinya, serta hal-hal yang menyimpang atau barangkali berselisih dengan panduan Al-Quran di tengah masyarakat muslim yang barangkali disebabkan kurang menghayati, kemudian kurang adanya keakraban dengan Al-Quran dalam memberikan panduan ahwal asyaksiyah, urusan kehidupan manusia, orang beriman khususnya, dan juga di seputar rumah tangga. Sehingga banyak praktek-praktek di tengah masyarakat yang hakikatnya menyimpang dengan panduan Al-Quran. Nah, kita sapa dulu Ustaz Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzah Latas, Said Isa, dan tamu kita Said Raihan. Ustaz, ini kita mau membahas dengan tuntas, tas-tas gitu ya, dengan gamblang dan jelas bagaimana sih panduan Al-Quran di seputar talak yang memang saat ini kelihatannya di tengah masyarakat Islam ini, entah pemicunya atau penyebabnya kurang dekatnya dengan atau kurang akrabnya dengan kehidupan Al-Quran, ataukah memang ada hal lain yang menjadi penyebab kesalahpahaman dalam praktek-praktek seputar talak, sehingga ada ungkapan kalau nikah itu dibikin sulit, cerai itu gampang banget gitu. Talak itu kok mudah gitu. Apakah benar begitu Al-Quran panduannya? Yang selama ini kami mengkaji Al-Quran di hadapan para asatid ini, kok kelihatan sebaliknya ya. Al-Quran itu memberikan celah begitu mudah untuk orang menikah, seorang beriman menikah, ya, menikahi wanita mukminah, muslimah, tapi kok sepertinya urusan talak kok jelimet benar ya Ustaz. Lalu bagaimana istilahnya tradisi terhadap masyarakat Islam ini yang mulangin anak ke rumah mertua atau mulangin istri ke rumah mertua. Nah, itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Kita ini ingin dengan penjelasan para asatid, Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah ini, hal talak ini jadi jelas, gamblang, tegas, tuntas, supaya masyarakat tidak lagi memahami pemahaman yang gagal tentang seputar talak. Kita serahkan kepada Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah untuk membuka kajian tentang fikih talak ya, yang sesuai dengan pandu Al-Quran, dan tolong jelaskan pada kita beberapa praktek-praktek yang menyimpang di tengah masyarakat Islam, walaupun mungkin nanti pemirsa dan pendengar jika waktu nggak memungkinkan kita ada beberapa sesi ya tentunya ya, agar kajian tentang talak tuntas ya, begitu ya saya begitu. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala hidayatihi lana lil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin Abdillahi wa rasulih wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa jannibna ya Rabbana az-zalal wal fitan wal mihan wa su'al khitam. Waj'alna min ibadika as-salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa Radio TV Silaturahim, Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas yang menemani kita, itu pula Ustaz Fauzan, Fawaz Abu Zawiyah, Ustaz Ahmad bin Isa, Said Raihan bin Abdurrahman yang datang dari Bandung, menemani kita pagi hari ini dalam acara kita di bawah naungan Al-Quran, Atep, itu pula Anis, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat
Begitu pula kepada seluruh keluarga besar, sesama anak yang berasal dari ayah ibu yang sama. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu kita memujinya melalui ayat-ayat As-Sab'ul Mathani yang Allah ajarkan langsung kepada kita sebagai pendidikan bagi kita, bagi kaum muslimin untuk dapat mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma-asmanya yang begitu indah, agar menumbuhkan rasa cinta di hati kita dan syukur kepadanya. Juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Hukum dan tuntunan yang Allah ajarkan kepada kita juga hukum-hukum yang membimbing, menuntun kita untuk jalan keselamatan kita, bukan untuk merugikan atau memberatkan kita semua. Memahami hal ini penting hingga tumbuh di hati kita rasa cinta kepada Allah yang memotivasi kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh mengerjakan perintah Allah. Memahami bahwa larangannya semua demi kemaslahatan kita. Mengutamakan Allah dari segala sesuatu dalam hidup ini yang akan membawa kita menuju kecintaan yang sejati, yang sebenarnya. Nah, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, terutama berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Kita semua sama-sama tahu bahwasannya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita semua demi memelihara keutuhan, kesucian, dan juga kedamaian rumah tangga. Dan ini amat penting bagi kehidupan masyarakat manusia. Karena dari rumah tangga yang harmoni, rumah tangga yang betul-betul hidup dalam kebersihan, kedamaian, akan melahirkan generasi-generasi yang diharapkan insya Allah akan dapat mengemban amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Dan ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW bersama para keluarganya. Begitu juga yang diingatkan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, kita akan temukan ternyata 2/3 ayat-ayat hukum yang turun dalam Al-Quran berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah secara detail menjelaskan aturan dan hukum seperti aturan hukum yang Allah turunkan dalam kehidupan rumah tangga. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap kehidupan rumah tangga. Karena apa? Karena konsekuensi dan dampaknya yang amat luas. Nah, kalau kita perhatikan berkaitan dengan syariat, saya tidak mengatakan fikih, karena fikih kembali kepada pemahaman manusia. Bisa berbeda-beda. Tapi kalau syariat datang dari Allah. Syara'a lakum minad din, tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Syariat langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam syariat tidak ada perbedaan di antara apa? Di antara a'immah al-mujtahidin. Para imam mujtahid, semua mereka merujuk kepada syariat. Kalau ada perbedaan, kembali kepada fikih-fikih, ya, pemahaman-pemahaman yang tidak penting. Terkadang kembali kepada situasi dan kondisi tertentu. Tapi dalam syariat, semuanya bersepakat. Jangankan para imam, Nabi kita Muhammad SAW tidak punya wewenang untuk keluar dari syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jadi jelas sekali bagaimana kedudukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku bukan hanya untuk kita, bagi para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang begitu betul-betul apa? Begitu pentingnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengarahkan pasangan suami istri ya, untuk dapat betul-betul mengarungi kehidupan rumah tangga mereka di bawah tuntunan Allah dalam kesucian dan kebersihan. Bagaimana Allah mengatur pernikahan, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Begitu pula Allah menjelaskan kewajiban suami pada istrinya dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban istri terhadap suami. Semua ini termasuk dalam akad dan kontrak yang Allah wajibkan atas kita untuk kita penuhi. Jadi bukan hanya hubungannya antara kita dan istri maupun orang tua, ya, atau berhubungan dengan kantor urusan agama, tapi ini berhubungan langsung dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, penuhi ya, tunaikan ya, akad-akad yang telah kalian apa? Yang telah kalian lakukan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga keutuhan rumah tangga, kita bisa melihat bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagaimana melerai perselisihan, pertentangan di antara pasangan suami istri melalui tahapan demi tahapan hingga pada akhirnya kalau harus terjadi perceraian juga dilakukan dengan cara yang betul-betul apa? Bijak dan beradab yang menunjukkan kepribadian kemanusiaan orang yang beriman. Kita mulai dengan firman Allah pada ayat 34 dari suratun Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat ini merupakan ayat-ayat yang langsung diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum pria sebagai apa? Sebagai pemimpin, pengayom ya, yang mengayomi wanita-wanita mereka. Ini langsung merupakan ketentuan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali kepada apa? Kepada keputusan Nabi, tapi langsung apa? Datang dari sisi Allah. Oleh karena itu seorang wanita tidak perlu merasa dirinya apa? Disepelekan, dikecilkan karena aturan ini. Karena ini datang dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang tahu betul-betul apa yang baik bagi kita. Kata qawwam dalam bahasa Arab merupakan superlatif atau kata mubalaghah dari kata qaim. Qawwam 'alan nisa, ya, asalnya qaimun 'alan nisa. Maksudnya apa? Qaimun 'ala ahli ayyaqumu 'ala riayati masalihi ahli. Dia berdiri ya, tegak dalam mengurus, dalam mengayomi kebutuhan dan kepentingan keluarganya. Tanggung jawab diserahkan kepada kaum pria. Tapi kata qawwam tidak menunjukkan arti apa? Arti bahwa wanita merupakan makhluk inferior, makhluk kelas 2, tidak. Iya, dipahami seperti itu. Ya, ini salah besar. Kata qawwam bukan menunjukkan wanita ya lebih inferior dibandingkan laki-laki, tapi menunjukkan kewajiban mengurus, merawat, mengasuh, mengayomi ya. Kaum wanita Allah amanatkan di atas pundak laki-laki. Dan kata qawwam yang diambil dari kata qaim, kata kerjanya qama yaqum. Kemudian juga dia berarti apa? Berarti tegak dan lurus. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kenapa Allah limpahkan kewajiban ini kepada kaum pria? Karena Allah telah berikan keutamaan atas masing-masing sesuai dengan perannya. Kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, sukna tempat tinggal, itu menjadi kewajiban laki-laki, bukan perempuan. Ini malah meringankan beban perempuan sebetulnya. Betul nggak? Cara Allah memuliakan perempuan. Iya, bukan Allah memberikan hak bagi laki-laki untuk menindas, menganiaya, tidak. Tidak satu pun ayat dalam Al-Quran yang mengizinkan hal ini. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing, keutamaan yang Allah berikan pada pria maupun pada wanita, maka Allah angkat laki-laki sebagai pemimpin, pengayom, pengasuh,
yang mengasuh merawat keluarganya. Ini merupakan pembagian tugas kan. Nah. Kemudian fassalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang saleh, sebagaimana suaminya bertanggung jawab untuk merawat, mengasuh, dan mengurus urusannya, wanita yang saleh adalah wanita yang taat pada Allah. Taat juga kepada suaminya. Taat juga apa? Kepada suaminya. Sebagai seorang istri, ya, taat kepada suaminya dalam urusan dengan sendirinya yang dibolehkan oleh Allah. Taat pada suami dalam keridhaan Allah. Hafizatun lil ghaib. Dia menjaga dirinya, kehormatannya, juga termasuk kehormatan suami dan hak-haknya pada saat suaminya dalam keadaan gaib, tidak berada di rumah. Ini penting. Di saat suami meninggalkan rumah, seorang yang beriman dengan imannya kepada Allah dan hari akhirat, merasa dirinya diawasi oleh Allah, dia akan menjaga dirinya, kehormatannya, kesuciannya, termasuk hak-hak suaminya. Bukan hanya di hadapan suami, tapi di saat suami pergi juga apa? Dia tetap menjaga dirinya. Bima hafizallah, bihifdillah. Sebagaimana dia menjaga, Allah juga menjaga, memelihara mereka. Jadi bima hafizallah, maksudnya bihifdillah. Artinya si wanita ini yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menjaga dirinya, maka Allah juga pelihara dan jaga mereka. Tapi yang menyia-nyiakan Allah, mesti menyia-nyiakan bimbingan Allah, Allah juga tidak punya tanggung jawab untuk apa? Menjaganya. Untuk menjaga, melihara dirinya. Setelah Allah menjelaskan kewajiban masing-masing, lalu Allah ceritakan kepada kita kasus yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Itu apa? Perselisihan. Karena pokoknya wanitanya menolak untuk taat pada suaminya, membangkang, menentang. Ada sebagian wanita disebabkan hal-hal tertentu, ya, menimbulkan keributan terhadap suaminya disebabkan hal-hal mungkin yang tidak menyenangkan dirinya. Nah, bagaimana seorang laki-laki menyikapi wanita seperti ini? Bukan langsung dengan emosi menceraikan dirinya, apalagi memukul dan menganiayanya. Wallati takhafuna nusyuzahun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir, takut. Dari apa? Dari pembangkangan mereka, penentangan mereka. Fa'iduhunna. Fa'iduhunna. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Jadi wanita-wanita yang kalian khawatirkan, pembangkangan mereka, penolakan mereka untuk digauli, bisa jadi kan? Apa yang mesti kalian lakukan? Yang pertama kalian tempuh, memberikan nasihat kepada mereka, membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan juga akan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Kalau langsung tidak bisa, karena tidak punya kemampuan, atau si perempuan menganggap dia yang punya kepentingan, maka enak-enakan dia membacakan ayat-ayat Quran yang membela laki-laki. Minta pada orang yang dianggap dihormati oleh pihak keluarga, biar dia memberikan nasihat yang baik. Kalau tidak berhasil, berarti kan dia menempuh apa? Level kedua. Waktu, ya, yang apa? Yang cukup apa? Cukup lama kan berikan nasihat, memberikan teguran, berikan kesempatan. Tidak berhasil, wahjuruhunna fil madaji. Terkadang ada wanita yang memiliki rasa sombong angkuh karena kecantikan, karena kekayaan, karena kelebihannya, ya, membuat dia menolak. Dianggap suami tidak selevel dengan dirinya. Dan ini memang panduan tahapan saja. Iya. Jadi tidak semena-mena langsung boleh pindah ke level berikutnya. Nah, jadi tahapan kan. Fa'iduhunna. Setelah itu wahjuruhunna fil madaji. Fa'idhuhunna bil mau'idhah wa huwal Qur'an. Bacakan ayat-ayat Allah, bacakan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya. Asal di hatinya ada iman kepada Allah hari akhir, insya Allah akan tersentuh. Kalau tidak dapat, langsung minta kepada siapa? Orang lain. Kepada keluarganya, orang tuanya umpamanya. Jangan ceritakan pada orang tua laki-laki. Ceritakan pada orang tua perempuan. Ceritakan pada orang yang dihormati perempuan ini, ibu-ibu siapa yang bisa memberikan nasihat.
Kalau tidak berhasil, wahjuruhunna fil madhaji. Artinya jangan gauli mereka, boikot mereka, tapi fil madhaji. Bukan fil bait Ustaz. Bukan fil bait, fil madhaji. Artinya jangan sampai hal ini ya, terbuka keluar sampai anak-anak juga apa? Tahu ya, melibatkan anak, apalagi melibatkan orang lain, apalagi sampai dimasukkan di Facebook atau di Instagram. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi ini domain publik, domain pribadi ya, yang tujuannya untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan rumah tangga ini. Seperti kapal yang sedang berlayar, ya. Kalau ada badai, ada apa, kalau mereka di dalam tidak berusaha untuk apa? Untuk bekerja sama bersatu, dengan mudah kapal tersebut apa? Jadi kalau seandainya kapal bocor, seharusnya mereka bekerja sama untuk apa? Nambel. Bukan konflik di dalam. Jadi jangan dibawa keluar masalah ini, cukup ini di antara mereka berdua. Wahjuruhunna fil madhaji. Karena diharapkan mereka bisa aja setelah emosi mereka kembali. Kalau sudah menyebar di Instagram, di Facebook, akhirnya membuat apa? Banyak Yang satu sakit hati, ya. Yang satu karena gengsi malu untuk minta maaf, akhirnya apa? Semakin menjadi-jadi. Kemudian kalau tidak berhasil juga, wabribuh. Orang menganggap kok ada perintah untuk memukul mereka. Ini merupakan kasus-kasus yang ganjil. Kasus yang ganjil. Ada kejadian-kejadian di mana ada jenis wanita ya, yang mendengarkan nasihat tidak paham, diboikot juga tidak paham. Tapi subhanallah begitu dipukul langsung ngerti. Dan dipukulnya bukan seperti orang melampiaskan marahnya di daerah yang tidak berbahaya, umpamanya di kaki. Ya. Bukan di daerah-daerah yang bakal apa? Dan bukan juga dengan cara seperti seorang memukul lawannya. Ini pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya. Dan saya saksikan sendiri kejadian ini. Seorang laki-laki dalam keadaan emosi, si perempuan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, begitu dia pukul istrinya. Dari tadinya membangkang, berubah langsung diam, bahkan melayani suaminya. Ini mungkin bagian dari penyakit jiwa bawaan, di mana si perempuan mungkin pada masa kanak-kanaknya sering dipukuli orang tuanya. Itu punya pengaruh besar. Itu pengaruh terhadap masa-masa dewasa, akhirnya dia menolak untuk tunduk kecuali dengan apa? Illa bil asa. Illa bil asa. Dan ini tidak berlaku illa pada wanita-wanita tertentu. Adapun kebanyakan wanita, ya, selagi dia beriman pada Allah dan hari akhirat, dengan bahasa nasihat, ya, dia akan menerima. Nah kalau pada tahapan yang kedua tadi, memboikot istrinya dalam kamar, itu kita jumpai kejadian seorang wanita yang tadinya merasa bangga dengan kecantikan, dengan kekayaannya, suaminya nggak mau menggauli dirinya. Si istri menawarkan dirinya, suami mengatakan, saya bagaimana bisa menggauli kamu? Bagaimana bisa bergairah pada kamu? Kamu melakukan apa-apa yang menyakitkan saya. Selagi hati saya masih belum bisa menerima, saya nggak mungkin menggauli kamu. Itu bukan dipaksa, dia sama sekali nggak berminat, karena hatinya sakit. Akhirnya berlangsung sebulan, 2 bulan, sampai masuk bulan yang ketiga, si perempuan minta maaf, menyesali perbuatannya, kembali hubungan di antara mereka normal. Hubungan suami istri bukan hanya hubungan biologis. Bukan hanya hubungan biologis, seperti laki-laki yang menggauli seorang wanita lacur. Tapi berkaitan dengan apa? Dengan apa? Ikatan jiwa yang begitu erat, sampai dikatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita belahan jiwa laki-laki. Betul enggak? Wa khalaqa minha zaujaha. Dari jiwa yang sama Allah ciptakan pasangannya. Ini bagaimana Allah memberikan pengarahan bimbingan betul-betul untuk menjaga keutuhan rumah tangga, hingga tidak dengan mudah hanya karena sedikit persoalan rumah tangga tersebut dirobohkan. Seperti rumah gentengnya ada yang bocor, satu rumah dibongkar semuanya. Pantas enggak? Tinggal ganti genteng. Atau katakan plafonnya rusak. Masa rumah harus dirobohkan hanya karena plafon rusak? Kecuali kalau kesalahan fatal seorang wanita umpamanya berselingkuh, melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, atau ingkar pada katakan orang tua suami,
hingga membuat suami serba salah, diberikan nasihat tidak kena, si perempuan kurang ajar pada orang tua suaminya tanpa dasar kebenaran, maka dalam hal ini persoalannya lain. Tapi selagi persoalan-persoalan ya, yang biasa terjadi di antara suami dan istri, diusahakan supaya ini tertutup dalam domain pribadi, tidak menyebar, agar mereka dengan mudah untuk kembali. Apalagi kalau mereka memiliki anak, kalau sampai mereka berpisah, berapa banyak korban yang akan berjatuhan. Lalu setelah itu, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka sudah berubah mentaati kalian, kalian nggak boleh cari-cari jalan ngulang-ngulang lagi kesalahan dia. Jangan laki-laki punya kebiasaan nyimpen kesalahan istri di koper. Nanti dibuka lagi, diulang-ulang. Begitu juga perempuan jangan punya kebiasaan seperti ini. Kalau dia berbuat salah, ingatkan dengan cara baik pada kesalahan yang dilakukan, jangan mengulang-ulang. Saya yakin laki-laki yang suka mengulang-ulang kesalahan istri, nggak ada satupun wanita yang bisa apa? Menerima dan tahan. Begitu juga laki-laki juga tidak akan tahan bersama seorang wanita yang selalu mengulang-ulang kesalahannya. Lalu selanjutnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kita lihat uslub Al-Quran. Kalau kalian khawatir mereka akan berpisah, terjadi perpecahan di antara mereka. Artinya Allah masih ingin apa? Ingin berupaya untuk menyatukan mereka kembali. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini level berikutnya Ustaz ya. Iya. Tadi kan usul Quran menggunakan wa in takhafu. Iya. Yang di sini fa in khiftum. Iya. Menggunakan fil madhi. Iya. Apa yang menggambarkan sudah ada Ya beda. levelnya? Kalau yang tadi khawatir akan terjadi, sekarang sudah terjadi kan? Ya. Pertentangan. Cuma takut kalau sampai ya dari suasana retak pecah sama sekali. Jadi kalau kalian khawatir syiqaqa bainihima, perpecahan di antara keduanya, tempuh jalan lain, mudah-mudahan ada harapan mereka kembali. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus seorang hakim yang bijak dari pihak laki-laki, hakim yang bijak dari pihak perempuan. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua-duanya ingin melakukan perbaikan, Allah memberikan taufik di antara keduanya. Yuwaffiqillahu bainahuma. Kemudian innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi apa? Alim maknanya luas. Kalau khabir apa? Berkaitan dengan apa? pengawasan. Cabang dari ilmu Allah yang berkaitan dengan apa? Pengawasan. Berkaitan dengan berbagai macam persoalan-persoalannya yang sifatnya apa? Khusus kan? Kalau alim kan luas. Artinya Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Ya. Baik yang sifatnya luas maupun yang sifatnya khusus di antara mereka. Jadi kalian jangan beranggapan seperti seorang mengatakan, kamu nggak tahu sih urusan saya. Begitu kan? Allah Maha tahu yang sekecil-kecilnya dari urusan kalian. Dan pengarahan Allah selalu mengarahkan kalian pada yang terbaik. Nah pertanyaannya kenapa setelah menempuh 3 tahap tadi, kok dengan cara apa? Berikutnya mengirim hakim dari 2 belah pihak. Apa kira-kira kelebihannya? Apa hikmahnya? Hikmahnya, seringkali suami istri karena sudah ada kemarahan, kebencian di hati mereka, si laki-laki tidak paham apa sebetulnya yang diinginkan istrinya. Si istri juga tidak paham apa yang diinginkan suaminya, karena dua-duanya apa? Dua-duanya terbakar oleh emosi. Dan ego. Ada pepatah Arab mengatakan man yadduhu finnar laisa kaman yadduhu fil ma. Orang yang tangannya di api beda sama yang tangannya di air. Betul enggak? Kita menyaksikan kesebelasan sepak bola, katakan Indonesia bersaing dengan apa? Dengan Thailand. Kesebelasan itu sudah membawa bola sampai depan gawang, waktu menendang bola ternyata tidak masuk ke dalam gawang. Yang menyaksikan bilang goblok. Beda yang menyaksikan dengan yang main. Yang main kan tegang perasaannya, betul enggak? Betul enggak? Begitu juga orang yang dalam keadaan emosi, dia nggak bisa melihat sesuatu dengan jernih. Akhirnya begitu laki-laki mengirim wakil dari pihak dia, si perempuan mengirim wakil, dua-duanya kan nggak terbawa emosi kan? Si laki-laki jelaskan maunya laki-laki. Si perempuan juga menjelaskan kemauan perempuan. Waktu diteliti, ternyata apa?
sebetulnya kemauan kalian berdua bisa ditemukan, bisa disatukan. Akhirnya laki-laki, ya, dari pihak laki-laki datang kepada pihak laki-laki, yang istri kamu mau tuh ini. Kalau itu saya terima. Disampaikan oleh wakil dari pihak perempuan kepada perempuannya, yang pihak laki-laki inginkan kamu begini. Kalau itu yang diminta saya juga bisa setuju. Lalu kenapa kalian ribut? Habis dia lagi marah, saya belum sempat ngomong, dia terusin omongan dia. Jadi apa? Orang kalau marah, mata sama telinganya apa? Tertutup. Jadi ternyata persoalan cuma persoalan komunikasi. Dan subhanallah jangan dipandang remeh. Tidak prinsipil, Ustaz ya? Iya. Persoalan bagaimana seseorang menyampaikan keinginannya dengan bahasa yang nggak diterima oleh pihak lain. Dan ini bukan kasus ganjil, kasus yang banyak terjadi. Berangkat dari tidak adanya komunikasi yang bagus. Iya. Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan kita untuk tidak gampang mengikuti hawa nafsu. Rasulullah juga mengatakan kepada seorang sahabat, Ausini. Rasulullah mengatakan, la taghdab. Ausini, la taghdab. Karena marah ini yang membuat orang kehilangan akal sehat. Dan ilmu komunikasi ini, Ustaz, apakah masuk dalam panduan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida? Ini betul-betul amat masuk. Karena kata sadid diambil dari kata sadda yasuddu saddan. Seperti syadda yashuddu syaddan, ya. Syadid diambil dari syadda yashuddu syaddan. Begitu juga sadda yasuddu berarti menutup celah. Suddul bab, tutup pintu. Betul enggak? Kata sad artinya apa? Gerbang. Atau Anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Bendungan. Dam kan? Dam ya. Jadi sebetulnya firman Allah wa qulu qawlan sadida, bagaimana kalian memilih kata-kata yang bisa menutup celah di antara kalian. Kata-kata, kan ini nasihat yang sering dibacakan Rasul dalam rumah tangga. Dalam perkawinan, baik Rasul dalam khutbah nikahnya maupun hampir para penceramah selalu membacakan ayat ini kan? Iya, di pernikahan dibacakan untuk berarti pesan berkomunikasi dengan antara istri harus bagus saja. Ini penting bagi laki-laki maupun perempuan untuk membuat kehidupan mereka harmoni, memilih kata-kata yang menutup celah setan untuk masuk di antara mereka. Masya Allah, tabarakallah. Yang merapatkan yang renggang, yang mendekatkan yang jauh, betul enggak? Itu kata qaulan sadida, bukan kata-kata yang benar. Belum tentu yang benar itu apa? Karena kan kata-kata yang benar menyakitkan. Diksinya kan? Iya. Diksi. Nah, wanita-wanita yang pandai yang bisa menyampaikan ya, nasihat yang baik, masukan pada suaminya dengan kata-kata yang tidak menyakitkan suaminya. Begitu juga seorang suami, ya, yang menyampaikan kata-kata yang tidak menyakitkan perasaan istrinya di saat dia ingin mendidik istrinya. Dia cicipin makan luar biasa, cuma kurangin sedikit aja, tambah ini luar biasa. Saya belum pernah merasakan sop seenak sop yang kamu buat. Beda rasanya. Itu kan cara yang nggak menyakitkan. Tapi kalau kita bilang sama dia, kalau nggak mau masak jangan pakai masak. Masa sop kayak begini? Betul gak? Jadi kan kata-kata yang menyakitkan. Apalagi kalau dibanting dia punya piring. Jadi kata-kata yang menyenangkan buat istri, mendorong dia untuk masak. Allah. Sebagaimana seorang perempuan. Ada seorang perempuan hidup berumah tangga sekian lama bersama suaminya, usahanya kurang begitu maju. Tiap usaha ya ternyata nggak seberapa keutuhannya. Si perempuan mengatakan kepada suaminya, kamu nih laki-laki yang nggak berguna sama sekali. Itu si laki-laki mulai saat itu semakin jatuh sampai pisah. Subhanallah, setelah pisah dia menikah dengan seorang wanita, hidup berumah tangga. Pada saat itu dia masih merasa minder trauma akibat sebelumnya. Tapi istrinya ternyata selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Kamu jangan pernah kecil hati. Dunia kecil, Allah Maha Besar. Kita lahir nggak punya apa-apa, nggak berdaya sama sekali, saya maupun kamu. Yang kaya-kaya semua itu, yang kuat-kuat, tadinya lemah. Kalau kamu yakin pada Allah, Allah akan bukakan buat kamu. Mari kita bekerja sama-sama. Subhanallah, dari bawah si laki-laki ini langsung bangkit, begitu sugesti itu. Ternyata apa? Ternyata betul-betul laki-laki ini menjadi orang sukses. Si perempuan mengatakan, saya yakin percaya pada kamu. Yang penting jangan lupa kepada Allah. Sampai dari belajarnya berhenti,
bisa melanjutkan sekolahnya sampai ambil gelar PhD. Tadi sudah kehilangan sama sekali harapan. Kenapa? Harapannya dihancurkan oleh pasangannya. Jadi waqulu qawlan sadida amat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dan terkadang rubba kalimatin, terkadang beberapa kalimat yang keluar dari mulut seorang suami atau mulut seorang istri ternyata membuat hubungan di antara mereka luar biasa ya eratnya dan membuat mereka selalu teringat kepada masing-masing pasangannya. Sampai banyak laki-laki ditawarkan untuk menikah yang lain, dia menolak sama sekali. Padahal istri sudah tua. Dia mengatakan kenapa? Dia bilang saya merasakan setelah dia saya nggak punya gairah pada yang lain. Allah. Padahal masih sehat. Kenapa? Dia merasa bahwa pasangannya ini apa? Betul-betul pasangannya memberikan kebahagiaan, semangat, motivasi, melahirkan anak-anak yang soleh buat diri. Masya Allah. Jadi memang dalam kehidupan rumah tangga ini, kita lihat perhatian Al-Quran terhadap kehidupan rumah tangga. Kalau kita baca ayat-ayat dalam suratul Nisa, suratul Baqarah, suratul Talaq, begitu juga suratul Ahzab, berkaitan dengan masalah pernikahan, perceraian, masalah warisan, hak-hak wanita juga pada saat diceraikan. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang laki-laki, insya Allah kan Ustaz Hamzah dan Ustaz Fauzan juga bisa melanjutkan. Secara berkala kita akan melanjutkan, mudah-mudahan bisa membawa pencerahan buat kita, mengingatkan bahwa hubungan kita, suami istri bukan hanya antara kita berdua, bukan hanya antara kita dengan orang tua mereka, bukan hanya antara kita dan kantor urusan agama, tapi kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz Husain, sebelum kita pindah ke Ustaz Hamzah Alatos untuk menyampaikan, ini belum masuk pada tema talak ya, masih baru tahapan-tahapan ini sampai masuk kepada talak ini. Karena ini sangat penting sekali menurut masyarakat supaya bisa mendapatkan penjelasan yang gamblang dari bayan Al-Quran, bayan ilahi. Karena kan tentunya Al-Quran ini digambarkan pada ayat Quran surah At-Talaq pertama ini kan tilka hududullah. Sedangkan dalam Al-Quran saja batasan-batasan itu kan ada beberapa permasalahan hukum yang Allah berikan penekanan dengan sebutan tilka hududullah, termasuk masalah di seputar nikah dan pernikahan ini. Ustaz Husain mungkin minta izin masuk ke uslub bahasa Al-Quran. Tadi dalam ayat Quran surah An-Nisa 35, Ustaz Husain bacakan qaulahu ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Mohon bisa berikan kami sebuah panduan, penjelasan keindahan uslub Quran ini, mengapa ada dua syarat di antara dua amar. In khiftum fab'athu hakaman, in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma. Artinya ada dua syarat di sini. Apakah ketika sudah tidak ada keinginan dari kedua pasangan, lalu tidak memerlukan lagi hakaman min ahliha wa ahlihi, atau bagaimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Kita tahu bahwasannya uslub asy-syarti, apalagi dalam Al-Quran yang berbicara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjelaskan tarattubul jaza alal amal. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman in tansurullaha yansurkum, itu menunjukkan apa? Kalau muqaddimahnya kita lakukan, maka balasannya juga apa? Artinya Allah pasti akan memenuhi janjinya. Seperti ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Artinya kewajiban kita untuk beramal, memperjuangkan agama Allah, pertolongan akan datang dari Allah dan kemenangan. Begitu juga dalam ketentuan-ketentuan Al-Quran. Apabila ada uslubus syarti di sini, seperti firman Allah umpamanya, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini merupakan janji dari Allah yang tidak akan mungkin diingkari. Kalau kaum laki-laki yang mau menikah dalam keadaan fakir, Allah berjanji untuk memberikan kecukupan bagi mereka, bukan hanya bergantung pada usahanya, tapi min fadli. Nah, uslubus syarti dalam masalah talak ini, Allah SWT setelah menjelaskan ada kasus pertentangan, perselisihan yang sulit untuk didamaikan, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan di sini fi'lun atau kata kerja dalam bentuk apa? Dalam bentuk past tense, masa lampau.
Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir terjadi perpecahan di antara mereka, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini merupakan jalan akhir yang ditempuh. Kirimkan seorang hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Kemudian setelah itu kita jumpai ada apa? Ada syarat berikutnya. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Asal di hati mereka ada minat, ada sedikit mau melakukan perbaikan, masih ada cinta di hati mereka, Allah berjanji apa? Yuwaffiqillahu bainahum. Dan kata taufik di sini, ini bukan hanya sebatas menyatukan fisik mereka. Ini menunjukkan arti yang lebih luas lagi. Taufik ini artinya, prerogatif saja. Iya, artinya kan kalau mereka ada minat sedikit saja di hati mereka untuk melakukan islah, berarti apa? Sebetulnya masih ada benih cinta, masih ada rasa apa? Ingin untuk kembali, cuma mereka merasakan seolah-olah berat bagi mereka untuk kembali lagi karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Allah menjanjikan kalau di hati mereka ada minat untuk kembali, Allah akan melakukan taufik di antara mereka. Dan taufik ini kalau kita perhatikan, ya, merupakan apa? Hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memberikan, katakan petunjuk, pengarahan dan irsyad, tapi belum tentu ya, yang mendengarkan petunjuk kita akan menyambut. Betul nggak? Ya. Oleh karena itu ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad dalam bentuk penerangan, penjelasan. Sedangkan taufik dalam arti yang lebih luas lagi. Pertolongan. Di samping pertolongan, ada bimbingan, ya, ada pendampingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di saat mereka ingin kembali, ya, apapun persoalan yang tadinya mereka hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk melakukan taufik di antara mereka. Artinya apa? Akan kembali menyatukan hati mereka, memberikan bimbingan bagi mereka. Dan subhanallah, Allah nggak sebutkan berikutnya kalau mereka ingin berpisah. Iya. Nggak ada kan? Ada. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Tapi Allah nggak sebutkan kalau mereka ingin berpisah. Sebagaimana pada hal-hal yang lain. Kenapa? Seolah-olah yang diinginkan Allah dari mereka tuh bersatu. Iya. Bukan berpisah. Pilihannya ada perbaikan. Apalagi dengan janji taufik dari Allah. Janji taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan rumah tangga ini memang betul-betul unik. Terkadang sekarang marah, tahu-tahu habis pagi marah, sorenya berubah. Karena Allah tahu hati manusia yang suka berubah-ubah. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu nggak tahu. Sekarang dia marah, beberapa hari kemudian setelah mereka mulai berpikir merenung dan dingin dari emosi mereka ingin kembali. Dan ini saya alami sendiri. Kita di rumah bersama istri, pembantu soal kerja di rumah kita, tahu-tahu satu orang perempuan datang, anak pembantu, sambil gendong anaknya. Dia bilang sama ibu sambil nangis-nangis bahwa saya dikasari oleh suami, bahkan dia ngeluarin golok, dia ini, dia itu, saya nggak mau balik lagi. Si ibu bilang, saya udah bilang apa dulu kamu kawin sama laki nggak bener. Tambah lagi. Si perempuan ditegur, mulai sekarang jangan balik lagi. Disuruh juga saya nggak mau. Si perempuan ngomong begitu nih. Akhirnya dia masuk ke rumah saya. Ini kejadian kira-kira jam 10 pagi. Sore-sore, sebelum maghrib, laki-laki ketok pintu. Assalamualaikum Ustaz. Istri saya di rumah Ustaz. Saya tanya siapa? Fulan. Ada, saya bilang. Saya ke dalam. Panggil anak perempuannya. Suami kamu di depan. Si ibu begitu datang suaminya langsung keluar petantang-petenteng. Apalagi si ibunya agak kasar karena pernah kerja di Saudi dulu, mama. Jadi cara-cara bicara orang-orang sana keluar dari mulutnya. Lagi marah-marah sama suaminya, ternyata anak perempuannya keluar bawa anak perempuannya yang kecil. Bilang, ibu kalau suami istri lagi ribut jangan ibu malah nganjurin yang enggak. Digandeng tangan suami dia pulang ke rumah. Si ibunya melongo. Ini true story. Jadi kalau kita lihat, perasaan manusia ini paling gampang berubah-ubah. Bisa-bisa anak musuhin orang tua gara-gara apa? Gara-gara masalah ini. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal. Jadi in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira, yang kamu nggak tahu Allah tahu.
Maka hidup dengan mengikuti petunjuk Allah merupakan hal yang terbaik. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz ala hadil faidah. Nah, kita ke Ustaz Hamzah Alatas nih. Berbagi pada kita panduan pengetahuannya di seputar talak. Tadi sudah dibahas Quran surah An-Nisa ya, saya. Sekarang mungkin boleh berpindah ke surat At-Talaq. Tapi sebelumnya Ustaz Hamzah ada hal yang menggelitik sedikit tadi nih. Penjelasan Ustaz Husain tentang masalah fadribuhunna. Ini kan masalah diksi kata penggunaan doroba yang secara terjemahan umumnya memukul. Nah, tadi sudah berikan gambaran, hal itu berlaku sangat ganjil, itu mungkin atau kita katakan pilihan akhir ya, jika diperlukan. Nah, sebetulnya ini Ustaz Hamzah, fadribuhunna ini boleh nggak kita artikan fadribuhunna ini kita pahami dengan memukul hatinya, nah, dengan kata-kata, nggak harus dengan memukul fisik. Karena kan kalau kita lihat diksi doroba dalam Al-Quran ini banyak Allah gunakan untuk amsal ya, daraballahu masalan. Nah, ini bagaimana Ustaz Hamzah? Mungkin bisa berbagi faedah menambah tadi pemahaman dari Ustaz Husain Alatas. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah sudah dapat kita keterangan yang begitu jelas dari Ustaz Husain Alatas tentang masalah talak ini. Bukan sebelum masuk ke sebenarnya ke masalah talak. Jadi tahapan-tahapan bagaimana kita menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangga. Masalah talak ini adalah suatu masalah yang penting ya, yang harus kita pahami dari Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak seperti pemahaman kebanyakan dari kita yang begitu menganggap talak ini suatu hal yang mudah. Suatu hal yang sepele, yang gampang. Kayak orang membuang bajunya yang sudah belel begitu, dia buang begitu saja. Ya, ucapan talak ini begitu gampang. Ini pengertian talak dalam Al-Quran ini harus benar kita pahami. Sampai ada, bukan dalam satu ayat saja, beberapa ayat penjelasannya termasuk tadi yang sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, begitu mempersulit sebenarnya terjadinya talak. Adanya tahapan-tahapan terlebih dahulu. Ya. Yang pertama tadi mau'idhah, kemudian wahjuruhunna ya, fil madaji. Ini bagaimana sudah dijelaskan tadi, dan juga bagaimana wadribuhunna. Ini tahapan yang ketiga, tahapan terakhir yang sering diartikan, disalahartikan, dipukul-pukul kayak orang mukul himar, kayak orang mukul musuhnya seperti itu. Tidak ya. Wadribuhunna. Jadi ini adalah kasih pukulan kalau kita bilang sekarang itu shock terapi gitu ya. Arti pukulan yang membuat dia sadar gitu. Ya Ustaz Husain tadi ceritain ada orang dipukul, bukan dipukul dipukul sampai dia berdarah atau dipukul sampai dia bengkak. Bukan seperti itu. Artinya ini adalah pukulan yang buat dia sadar, yang tidak kalau ulama dulu bilang ghairu mubarrih. Ada darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai, tidak bikin bengkak, tidak bikin berdarah dan seterusnya. Nah, dan ini juga sebenarnya hal ini ya Ustaz Husain tadi bilang ini kondisi yang jarang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW nggak pernah mencontohkan ini. Ini kan katanya fi'il amr, kok Rasulullah nggak melakukan ini. Ya, ketika disalahfahami oleh para sahabat, ya mereka kemudian ada ada fi'il wadribuhunna ini seolah-olah amar perintah untuk mukul istri. Kemudian mereka ya melakukan hal ini, memukul istrinya ngadu pada sahabat pada Rasulullah SAW. Rasulullah laisu bi khairikum, kata Rasul, mereka bukan orang terbaik di antara kalian. Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian orang ya adalah yang terbaik ya, terhadap istrinya. Ahlun di sini lebih khusus maknanya
Maksudnya adalah ahli istri atau keluarganya seperti itu. Marah sedikit main pukul, Marah seperti itu. Sampai Sayyidatina Aisyah juga menceritakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah memukul baik istrinya, anaknya, pembantunya, ya tidak pernah Rasulullah SAW memukul mereka. Atau berdalih mukul kan perintah agama. Iya, sekarang seperti itu. Banyak ada ulama yang suka lihat, silahkan lihat di YouTube ya. Katanya ini perintah ini karena ada badribun. Nah ini nggak difahami, Rasulullah melarang seperti itu karena pengertian pemukulan ini adalah sebagai pemukulan bagaimana shock terapi dia punya jiwanya itu. Ya, ada kalanya tadi pukulan ghaira mubarrih atau ada kalanya dengan sindir. Nah, kalau kamu ya nggak mau taat sama saya, nggak benar, udah dah kalau gitu saya cari wanita yang taat sama saya deh gitu. Artinya dibikin shock, nah, maksudnya nanti saya ceraikan kamu, saya akan cari pilih wanita lain yang akan taat sama saya. Nah ini pernah alami juga oleh istri-istri Nabi ketika mereka minta nafkah yang lebih, ya seperti itu. Kita melihat mungkin istri-istri para sahabat, setelah dapat ghanimah, istri-istrinya pada pakai kalung, pakai apa, istri-istri Nabi mau seperti itu juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kasih guidance kepada Nabi bagaimana kalau kalian menginginkan dunia dan kehidupan dunia dan kesenangannya ini, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya boleh, nanti saya akan kasih, tapi setelah itu saya ceraikan kalian. Ini kan pukulan ini. Pukulan saudara terapi, wah, ntar dicerai ini, ditinggalin nih. Nah, ini akhirnya mereka nggak mau, malah akhirnya kembali kepada ketaatan kepada Rasulullah. Itu pukulannya lebih dahsyat dari fisik saja. Iya. Bagi wanita yang sayang sama suami jelas-jelasan. Jadi masing-masing ada itu kondisinya yang seperti itu. Jadi bukan jangan diartikan pemukulan seperti orang mukul musuhnya, mukul hewan seperti itu. Dan yang berikutnya juga sebelum tahapan kepada at-talaq ini, kita harus ingat bahwasanya ya, di dalam Al-Quran disebutkan masalah talak ini adalah suatu hal yang tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak menginginkan terjadinya talak. Oleh karena itu ada tahapan-tahapannya tadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ikatan perkawinan ini adalah ikatan yang kuat, ghalidh. Ya. Mitsaqan ghalidha, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya ikatan perkawinan ini adalah merupakan ikatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Arti ikatan kuat ini jangan mudah dipisahkan seperti itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut 3 kali dalam masalah ini, mitsaqan ghalidha ini. Ya, yang pertama dalam surah Al-Ahzab ya. Yaitu Allah sebutkan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Bagaimana perjanjian yang Allah ambil dari para nabi ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya, wa minka dan juga Nabi Muhammad, yang ini semuanya disebutkan adalah yang sering kita kenal dengan ulul azmi minar rusul. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil perjanjian yang kuat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan perjanjiannya begitu kuat antara para nabi tersebut dengan Allah. Ini ikatan perkawinan juga Allah sama seperti itu. Ya, begitu kuatnya. Oleh karena itu jangan mudah-mudah, gampang-gampang ya kita itu langsung bercerai seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Jangan seperti mengambil seperti yang hadis yang mungkin antum sering dengar, ada juga di Bulughul Maram ya. Ini yang sering jadi patokan ya dalam bahwasanya talak itu begitu mudah. Di dalam kitab-kitab fikih sering kita baca seperti itu, yaitu hadisnya salasun jidduhun najid wa hazalahun najid. 3 hal yang sungguhannya jadi sungguhan, main-mainnya jadi sungguhan katanya. Yaitu apa? An-nikahu wa talaqu war raj'ah. Nikah,
talak dan rujuk ini. Main-mainnya aja katanya jadi sungguhan, apalagi sungguhannya. Jadi main-main nikah-nikahan jadi nikah. Kita dari kecil gitu Ustaz. Kita main masih kecil sering main-main nikah-nikahan. Atau misalnya ada orang dalam tetar misalnya, dia menikah kan. Jadi tuh. Ini hukum apaan kayak gini? Begitu juga talak, cerai, main-main talak katanya jadi seperti itu. Padahal dalam Al-Qur'an masalah nikah dan talak Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata azam. Wa in azamut talaq. Ya. Kata azam itu bukan kayak niat biasa. Arti azam itu adalah sesuatu yang keinginan kuat kayak ulul azmi menurut saya. Jadi setelah melalui pertimbangan, setelah melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah dilalui semuanya, udah pokoknya banyak pertimbangan, ya baik buruknya semuanya sudah dipikirkan. Bagaimana nanti kalau punya anaknya bagaimana pendidikannya sudah diperhitungkan semuanya. Baru kalau karena ini udah artinya kehidupan ini nggak bisa disatukan lagi. Nah itu paling maka Allah Subhanahu wa taala katakan fa innallaha samiun alim. Berarti artinya bertekad, azmu bertekad. Udah azam itu tekad. Jadi sesuatu yang bukan main-main tadi. Tekadnya udah nggak ada yang nggak bisa lagi ya. Jadi tadi ketika Allah berfirman dalam Quran surat Ahzab tentang perjanjian yang begitu kuat, ketat, atau mungkin bahasa kita mungkin sudah tekan kontrak lah ya. Iya. Allah ambil tekan kontrak, sumpah janji setia dari para nabinya yang ulul azmi ini disepadankan dengan akdu nikah saja. Ketika Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi kedudukan surat perjanjian, tekan kontrak, tekan tugas ya antara Allah dengan para rasulnya sejajar dengan suami dengan istrinya. Berarti begitu kuat saja ikatan pernikahan. Kuat. Jadi bukan ikatan yang main-main yang gampang dipisah seperti itu. Dan kata mithaq itu merupakan satu ungkapan yang sebetulnya amat dalam ya. Seperti wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi janji yang diperkuat dengan apa? Dengan sumpah atau yang diperkuat dengan keadaan dan kondisi itu seperti yang dialami oleh Bani Israel. Malah itu ancamannya untuk memegang ikatan ini sampai gunung Tursina diangkat di atas kapal. Wa rafa'na fawqahum tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi gambar kalau tali ikat mati itu saja. Iya, ikat mati. Jadi begitu artinya berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan hubungannya cuma paling sama orang tua sama KUA. Sama surat. Iya. Masya Allah. Itu jadi praktek sekarang beda sekali dengan apa yang di Quran. Jadi gampang sekali nikah, tolak itu seperti itu. Baik, Ustadz ini sepertinya emang harus ada sesi berikutnya ini. Ustadz Hamzah, Ustadz Husain, ini hal yang sangat penting, perlu sangat dipertegas, bertahap kita dengarkan panduan Al-Quran melalui lisan-lisan guru-guru kita mulia kita ini. Insya Allah di sesi berikut kita akan sambung kembali nih. Ini baru tahapan pembuka pratalak ya, penjelasan pratalak. Belum lagi masuk pada konten utama tentang pratalak berkaitan dengan sah dan waktunya juga kan? Nah, artinya wanita nggak bisa diceraikan pada saat haid, pada saat suci sebelum digauli. Kalau tadi berkaitan dengan kondisi perselisihan. Ya. Sebagai pemicu talak. Begitu. Insya Allah kita bicara mengenai tahapan-tahapan. Ya, supaya nanti kita ini, karena banyak permasalahan yang penyimpangan di masyarakat tentang masalah talak ini perlu dijelaskan dengan penjelasan dari Al-Quran. Contohnya masalah tadi sembarangan cerai, apalagi yang kadang-kadang kita di fikih ini agak bingung sedikit nih. Ada sebutan talak sunni, talak bid'i. Bukan sunnah syiah ya, sunni sama bid'ah. Ya kan? Tapi kok dibilang bid'ah yang dikenal dengan bid'ah itu dolalah, mardudah, tapi kok jadi? Nah, belum lagi nanti mungkin tadi kita ada Ustadz Hamzah sudah membuka tentang sebuah riwayat hadis yang 3 perkara bercandanya, sungguhnya adalah sungguhan, bercandanya juga jadi sungguhan. Itu bagaimana sih kedudukan hadis itu, Ustadz? Baik secara tanggung jawab keabsahan riwayat dan juga konten sanad. Nah, kayak rasa insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikut.
Saya serahkan kepada host kita yang Masya Allah, Said Isa bin Ahmad Al-Kaf. Barakallahu fikum. Fadal. Allah khairan jaza Ustaz Fauzan. Sudah dipandu diskusinya. Ini juga jadi jawaban Ustaz terhadap serangan-serangan terhadap Islam yang membolehkan talak. Di sebagian agama ada agama yang melarang perceraian atau talak. Menyerang Islam nih boleh talak, bahkan dengan main-main aja talak. Penjelasan Ustaz sekalian pada hari ini menjadi pembuka bagi kita bahwa tidak semudah itu Islam membolehkan talak, bahwa ada syaratnya, ada tahapan-tahapannya, ada usaha-usahanya bagaimana sebuah keluarga itu harusnya dibina dulu, disatukan dulu, baru nanti jika sudah berazam seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hamzah, sudah kuat keinginannya, sudah tidak bisa lagi ada jalan keluarnya, baru ujungnya ada. Jangan talaknya, akad nikahnya aja. Jadi boleh kita gambarin, ilustrasikan itu atau imajinasikan, begitu saya terima nikah dan kawinnya, atau ketika si wali saya nikahkan Anda dan terima suami saya terima nikah dan kawinnya, berarti hubungannya sudah seperti tekan kontrak Allah dengan para nabi saja. Repotnya kata qabil itu apa? Hanya berkaitan dengan perempuan yang kita nikahi. Saya terima nikahnya kamu kan? Dia nggak merasa bahwa ini merupakan akad kontrak yang disaksikan oleh Allah. Betul. Oleh karena itu harus dalam khutbah nikah itu diingatkan bahwa ini merupakan amanah, merupakan mitsaq yang kelak kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan kaji lagi bagaimana tahapan-tahapannya. Khonafat jangan kemana-mana. Di sini ada Om Krisna. Masya Allah baru datang. Minta maaf sekali. Masya Allah, Om Krisna. Mungkin saya serahkan ke Om Krisna biar Om Krisna yang tutup acara ini. Memang sudah mandatori. Ya Alhamdulillah, Iwan dan Ahmad kita sudah dengar tadi pembahasan masalah talak ya. Mohon maaf saya terlambat. Tapi luar biasa ya, karena yang diskusi ini orang-orang berilmu, jadi insya Allah isinya berbobot dan menambah pemahaman kita mengenai tidak mudahnya untuk talak begitu saja. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Fawaz Abizabiyah. Saya Muhammad Krisna, Ateb, Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.